Kalau dari saya ngelihat kiri kanan itu banyak cewek berdiri. Jarak sekitar 100 meter kiri kanan cewek berdiri ngeliatin kita. Rambut panjang, putih, ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rimba. Masih bersama saya Bang Sobleng. Semoga encang-encing, nyak babe, kakek nenek, abang ade masih stay tune di acara berbacot-bacot kita ini ya Bang ya. Ya. Semoga diberikan umur panjang, banyak rezeki, Amin. dilancarkan semua masalah-masalahnya, digampangkan semua persoalan-persoalannya, amin ya. Nah, untuk kali ini Bang Sobleng nggak sendiri nih. Seperti biasa ditemenin sama Bapak Ketua dulu nih, Bapak Ketua Midi Hikers dengan Bang Gofar Hilman. Nah, kita juga kedatangan tamu nih dari anggota-anggota klub Hikers. klub ya Bang? Komunitas. Oh, komunitas. Ya ini kirain gua grup. Oh, bukan. Ya Bukan. ini yang seperti edisi kemarin kita akan mengundang kan member Media Hacker. Nah, ini kita datangin. Oke, perkenalkan dulu nih namanya dari sini siapa? Ini Sabar. Bang Sabar. 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 Cocok sama muka lu. Nah, ini Saya pakai nama asli ya. pakai nama asli Boleh. boleh. Jordan. 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 Palsunya. Palsunya Randi. Oh, Randi. Anggota Media Gitu ya. Hikers ke 200. Wah, banyak ya. 200 Banyak. ya. Padahal nggak segitu kayaknya. Ini cabang mana ya? Nah, jadi gini, untuk saat ini kita kan lagi posisi pandemi nih Bang ya. Yuk, betul. Berarti kita udah berapa lama nih Bang kagak naik kira-kira Bang? Udah dari semenjak tahun kemarin sih, dari bulan Maret lah. Pokoknya 1 tahun itu kita jarang sih, paling ya pribadi sendiri-sendiri aja, nggak ramean. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum era pandemi kan kita naik gunung selalu bareng-bareng. Oh, gitu. Karena pandemi ya udah kita emang masing-masing aja naik gunungnya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, oke nih, beranjak ke berikutnya, kita coba tanya-tanya. Ini kan bosen kita kan sama ketua mulu nih, Bapak Tua. Iya dong. Bapak Tua apa Bang? Bebas lah. Gitu ya. Iya. Oh, siap. Nah, kita tanya dulu nih, anggota-anggotanya gimana pengalamannya. Dimulai dari Bang Randi dulu nih. Bang Randi Bang Jordan. Oh, Bang Jordan ya? Dari mana tuh, Randi? Oh iya, Bang Jordan. Jordan. Nama asli aja, nama asli. Oh, nama asli Bang Jordan ya. Nah, Bang Jordan, kira-kira pengalamannya di Midi Hikers atau pengalamannya pas saat-saat naik gunung itu ada nggak? Kira-kira bisa diceritakan atau digambarkan atau diilustrasikan? Ini mau pengalaman yang apa nih? Temanya kayak gimana nih? Bebas. Untuk sementara bebas. Pengalamannya. Sebenarnya kalau di Media Hikers saya belum banyak sih. Belum banyak. Iya. Kalau yang bareng-bareng paling baru ke Gunung Gede. Selain itu paling sendiri-sendiri dulu. Ini sendiri. Iya. Berarti nggak cuma sama Midi Hikers ya? Iya betul. Mm-mm. Ya sama Media Hikers tapi kelompok kecil lah, enggak. Oh, kelompok kecil. Berarti masih di grup tongkrongan gitu ya. Iya, iya. Yang sering nongkrong tapi dalam komunitas Midi Hikers juga. Media Hikers juga. Oh, siap. Nah, kira-kira pengalamannya nih saat-saat naik gunung gimana nih? Gimana nih, Bang? Ini Ya. sih kayak perjalanannya atau gimana itu? Kalau bareng-bareng Media Hikers sih asik. Kita tuh nggak cuma nyari puncak gitu ya. Kita tuh yang dicari kebersamaan. Wes, Keseruannya bareng-bareng. Yoi. solidarity kalau kata orang Sunda ya.
asiknya kan begitu kalau naik gunung ya kan. Oh, mantap. Bersamaan nih cerita-cerita lagi di atas gunung kayak gitu sih. Nggak perlu cepat-cepat menuju puncak. Yang penting sih kita jalan tetap bareng-bareng. Oh, gitu. Meskipun bentar-bentar sebat dulu. Berarti kirain gimana udah gemilang cahaya nih menuju puncak ya. Menuju puncak. Afi ya. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman yang di luar nalar atau di luar logika nih Bang nih? Yang sering Abang dapetin pas saat naik gunung? Beberapa kali sih pernah ya. Sama teman-teman media hikers juga pernah waktu itu. Terakhir ngerasain kayak gitu di Gunung Salak. Gunung Salak. Di Gunung Salak waktu itu juga sama tim media hikers, kelompok kecil sih. Kelompok kecil. Jadi 5 orang. 5 orang. Kita itu sebenarnya mau tektok ya. Tektok? Emang tujuannya tektok sih dari. Iya, tektok tujuannya. Tektok dari bawah itu memang kita salah izin sebenarnya. Salah izin. Kita laporan ke base camp itu sore sudah dibawa lagi. Ternyata nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Apa itu yang terjadi kira-kira Bang di situ, Nah, Bang? itu dia. Perjalanan itu jadi seolah-olah semakin panjang. Semakin panjang. Nggak sesuai estimasi sama sekali. Kita jalan seolah-olah kayak putar-putar terus gitu. Putar-putar terus, kayak gitu. Bekal habis, Bekal habis, aduh mantap banget ya. air habis, makanan habis. Pendaki lain juga jarang ketemu. Aduh, ngeri-ngeri sedap berarti ya itu ya. Tapi sorry pada saat lu naik itu tektok itu lu ketemu pendaki yang kan kemarin nyampe puncak ya? Sampai puncak, Balik ya. Udah puncak. Terus di sana ada pendaki yang lain nggak? Yang camp di sana? Kalau di atas enggak ya. Oh nggak ada pada saat itu. Ada yang camp. Ada juga. ya? Puncak 1 orang, cewek. Hah? Satu tenda, Oh, satu cewek tenda. sama cowok kan di puncak. Kita sampai jam 3:30 itu ada yang lagi bikin tenda kan. Oh iya, Oh, agak berarti di ada ya? belakang, Ada ada di di belakang. Terus Ada di gimana? belakang. Berarti itu posisinya jauh dari tenda-tenda lu pada ya berarti ya. Dia mereka emang nggak nembak, Bukan, emang nggak. mau tektok. Jadi tektok Oh, mau tektok. nyampe puncak langsung turun Turun lagi. lagi. Oh, gitu. Emang gitu. nggak niat ke situ. Gitu. Pendaki Pas itu, turun pendaki lagi itu ya. juga tektok juga. Iya. Oh, Ya, jadi kita berangkat itu sekitar setengah 7 pagi. setengah 7 pagi. Perjalanan itu kira-kira sampai Kawah Ratu itu jam 12-an. Jam 12-an ya sekitar itulah ya, kurang lebih. Kita lanjut mau jalan ke puncak itu ini mulai sebenarnya mulai ini ya, mulai aneh juga. Jalan itu kita nggak nemu, susah banget nyari jalannya mau ke puncak ini. Iya. Sampai akhirnya ketemu jalannya itu, nggak tahu ini sebenarnya jalannya bener apa enggak, tapi kita agak nyari-nyari jalan sendiri gitu. Oh gitu. Sampai kita jalan terus, puncak itu sekitar jam 3:30. setengah 4-an. Sore. Sore. Nah sebenarnya setengah 4-an ini estimasi sudah sampai bawah lagi. Udah sampai bawah lagi. Iya. Nah, ini ada yang korupsi atau gimana ini nih? Ini ada yang korupsi atau gimana nih, Bang? Nah, ini emang nggak sesuai estimasi. Awalnya kita mikir telat-telat sedikit nggak masalah lah, pasti sama basecamp nanti ya oke aja lah ya. Iya. Telat dikit, paling estimasi sampai bawah lagi ya sekitar jam 7 lah paling. Jam 7. Setengah 4 kita sampai puncak, foto-foto dulu, foto-foto ya santai-santai dulu lah ya, santai-santai. Akhirnya kita turun. Pas maghrib itu udah mulai kerasa aneh tuh. Kerasa aneh. Mm, Kerasanya aneh. gimana nih? Kita tuh jalan ya, mau ke Kawah Ratu itu jalan pun itu yang awalnya kita berangkat nggak selama itu rasanya. Pas turun itu kok jadi lebih lama. Oh gitu. Itu bahkan dari masih ke arah Kawah Ratu ya turunnya. Terus di sekitar Kawah Ratu lah. Masih di sekitar Iya. Kawah Ratu. Nyampe Kawah Ratunya, karena kita tadi berangkat itu jalannya gak jelas gitu ya, kita nyari-nyari jalan sendiri.
pas turun ke Kawah Ratu ini pun kita nggak ngerti jalan turun itu lewat mana. Iya. Oh gitu. Itu Posisi belerang semua di bawah banyak. betul. Itu kita masih hidup itu kayaknya bersyukur sekali. Waduh, mantap mantap. Kita nggak ngerti jalan. Cahaya tidak ada, cahaya sama sekali. Emang nggak ada yang bawa senter pada saat itu apa gimana? Center bawa tapi kayaknya cuma 2 orang. Cuma ya. 2 orang. Oh gitu nggak Emang sendiri. kita estimasikan sore udah sampai bawah lagi kan bang, jadi nggak Oh. prepare segitu. Itu tadi banyak. turun dari atas puncak jam berapa? Jam 4 lah Jam berapa? 4, oh di jam 4 sore itu ya, baru mau mulai turun lagi ke Iya. bawah lagi ya, ke base camp ya. Iya. Oke, terus lanjut gimana? Sampai Kawah Ratu itu sekitar jam 7-an paling. 7 jam 7 sampai Kawah Ratu. 7 malam. Hmm. Turun ke Kawah Ratu itu jalannya kita nyari-nyari banget, Hmm. batu-batuan nggak jelas gitu, kita udah mau jatuh-jatuh juga. Itu mungkin kalau jatuh kita salah jatuh udah masuk kawah. Wah, Pasti kan Iya. lewat dah tuh ya. lewat. Iya. Langsung bersih tuh kalau masuk kawah ya, bersih. Mateng. Oh mateng ya. Iya, panas Tapi ya syukurnya kita aman sampai situ ya. Kita bisa turun, bisa nemu jalan balik dari Kawah Ratu ke base camp itu jauh lebih lama dari kita berangkat. Berarti ini barusan tadi baru masih nyampe di Masih Kawah Ratu, Kawah Ratu, itu Kawah Ratu. masih jauh banget. Masih jauh Dari banget. Kawah Ratu Jauh. untuk ke base camp itu masih Nah, berapa jam? sorry nih bang nih, ini jalannya udah kayak karet pakai minyak tanah dimelarin gitu atau gimana nih bang? Jadi kok jadi panjang begini gitu loh. Nah, gitu. Ya gimana? Emang Itu kira-kira dari lereng sampai puncak itu berapa kilo sih bang? Berapa ribu misalnya? enggak sih, nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Emang itu gunung berapa, ketinggian berapa? 2100-an. 2100 Puncak Salak tuh Iya, 2100 ketinggiannya kalau nggak salah. Nah, Kalau nggak salah gitu. cuman ya itu deh agak rancu aja tuh pas di perjalanan itu Kawah Ratu, dia nyampe Kawah Ratu mau ke bawah lagi tuh emang masih jauh juga. Oh gitu. Masih Tapi panjang kayak, juga. kayak mendaki 3 gunung nih. Makanya nih ada kejadian yang aneh kayaknya nih. Oh, mantep. Aneh banget sih. Jadi kita itu berangkat kan udah nyantai banget. Kita naik itu nyantai banget. Jadi ya udah berhenti istirahat, foto-foto, lebih sering foto-foto juga sih. Dibandingin turun itu dari Kawah Ratu ke base camp, itu kan kita ya jalan nggak tanpa berhenti ya. Iya. Kita jalan tanpa berhenti. 2 jam. Ya kan udah nggak ada foto-foto lagi ya, udah malam juga, udah Iya. capek, ya udah jalan terus sih sebenarnya. Tapi bisa nyampe base camp itu kita jam 12. Jam 12 malam. Dari jam berapa tadi di Kawah Ratu nyampe jam berapa? Kawah Ratu sekitar jam 7. Jam Jam 7. 7 di Kawah Ratu, sampai base camp lagi jam 12 Jam 12 malam. Berarti ada sekitar 5 5 jam, jam. lah tuh ya. 5 jam. Panjang berarti ya. Harusnya kan turun emang biasa ya Kalau turun kita bisa cepat. 2 kali Iya. waktu naik kan. Ya, Ah. bisa lebih cepat dari naik kan. Iya, padahal itu langsung nggak berhenti ya. Heeh. Maksudnya langsung jalan aja, tapi selama itu ya. Iya. Itu kenapa tuh kira-kira tuh? Ada kejadian-kejadian apa gak tuh di pas saat perjalanan itu? Bung Oji bisa ceritain. Waktu pas turun itu kita kan cuman udah habis semua tuh. Minum pun habis, Ya, logistik itu. logistik habis karena kita kan dari awal niatnya pasti nggak bawa banyak karena kita sore kan udah sampai bawah. Iya, iya. Snack seadanya, nasi seadanya, air seadanya. Nah kita posisi jam 7 di Kawah Ratu turun. Dari Kawah Ratu itu turun, kita udah mulai jalan biasa tuh. Kita pas naik tuh cuma 2 jam. Nah begitu jalan di Kawah Ratu itu ke bawah, itu kan ada patokannya itu setiap udah nyampe Jalan Batu, berarti udah mau sampai base camp. Oh, patokannya di situ. Iya, ketika Jalan Batu udah mau sampai base camp. Akhirnya kita jalan, salah satu teman kita bilang, guys udah Jalan Batu nih, udah mau sampai bawah. Oh gitu. Iya, akhirnya batu, kemudian tanah lagi. Loh kok beda? Oh gitu. Jalan lagi, ketemu batu lagi. Temen kita bilang lagi, guys udah Jalan Batu guys. Ini nih kayaknya nih. Bentar lagi nih, berarti nih. Iya. Kok jalan dikit, tanah lagi. Mau ketemu tanah lagi. Tanah lagi. Akhirnya ketika 2 kali kita bilang gitu, kita udah diem semua. Nggak ada yang ngomong, udah deket guys, nggak ada. Kita karena udah paham. Jalannya udah beda nih. Kayaknya udah janggal ya dari Udah ada situ. yang janggal dari situ. Janggal. Ya, kita posisi juga udah mulai drop juga. Karena preparationnya kurang juga kan, kita air nggak ada. Iya. Akhirnya kita turun, diem tuh, kita diem. Kalau dari saya ngeliat kiri kanan itu banyak cewek berdiri, jarak sekitar
100 meter kiri kanan cewek berdiri ngeliatin kita. Bisa dijelasin nggak tuh cewek itu kayak gimana itu ininya yang menurut kelihatan lo di situ pas saat itu? Kalau di situ gua ngerasanya ceweknya itu berdiri kiri kanan, rambut panjang, putih, ngeliatin kita. Bajunya putih gitu. Bajunya putih kiri kanan, lumayan tingginya, lebih tinggi daripada kita semua. Oh, nggak seperti manusia dia tingginya itu ya, tinggi banget bapak gimana? Lumayan sekitar 2 meteran ada Wah, gila, berdiri. tinggi tuh ya kalau segitu ya. Wah, itu. Cuman karena posisi kita udah sama-sama tahu dan kalau kita ngomong pun bakalan lebih parah lagi kan. Nah kita diem aja, Mending kita cerita nanti di bawah aja lah. Kita di bawah Ini aja. Kita pendem sendiri dulu lah. benem sendiri-sendiri dulu. Yang posisi di depan pun dia udah ngerasa aneh juga, tapi kita diem-diem semua dulu. Sampai akhirnya kurang lebih 3 kali ya, 4 kali ya ketemu batu lagi, tanah lagi 4 kali. Sampai akhirnya kita udah mulai tuh kedengaran suara-suara warga. Oh, gitu. Posisi kita logistik habis, minum habis, akhirnya cuman ada genangan air. Gimana air akhirnya gimana? Akhirnya mau nggak mau Oh, ambil air dari situ ya? ambil air dari situ. Iya. Ada binatang kecil-kecil pun kita minum aja karena kita udah haus banget. Posisi badan juga drop kan. Posisi naik cuman 2 jam, turun kok lama banget. Jadi malam aja. Iya, diputer-puter gitu. Dan ngerasa juga ini kayak udah pernah dilewatin. Kok sini lagi jalannya ya. Sampai akhirnya udahlah kita diem-diem berbaris. Sempet tuker-tukeran juga tuh. Oh, posisinya. Posisi tuker-tukeran. Tapi kalau gua nggak mau di belakang. Karena feeling gua di belakang rame. Oh gitu. Oh, Iya. bisa merasakan itu, melihat itu atau merasakan pada saat itu? Pas waktu itu lagi merasakan. Oh, merasakan kayak ada rame aja itu ya. Ada. Selain rombongan lo lah gitu ya. Betul, belakang ada. Nah, gue nggak berani di belakang. Dan karena gue feeling juga ngerasa kiri kanan ada yang ngeliatin, nggak mau juga di belakang. Oh, gitu. Selalu tengah-tengah. Posisi semua drop, Randi drop, yang lain drop. Akhirnya ketika udah minum, udah tuh kita minum air dulu. Doa masing-masing dalam hati. Iya. Baru ketemu jalan turun ya Ran ya. Baru ketemu jalan turun. Kita tuh habis dari situ tuh. Jalan turun akhirnya nemu air yang seger udah kita di situ. Oh, ngambil air dari situ. Akhirnya mata air baru minum tuh. Puas-puasin dulu. Oh, Iya. gitu. Nah, kira-kira pas saat di sana itu ada nggak sih efek-efek hal-hal aneh itu kepada badan-badan masing-masing atau ada yang ngerasain apalah gitu di badan kita nih, di badan kita sendiri. Kalau buat Bang Randi ada nggak? Sebenarnya sih kita nggak ngerasain yang apa gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih ke mental jatuhnya. Jadi Mental? Iya. Down berarti gitu ya? Langsung down ya? Kalau mental udah down kan otomatis fisik itu rasanya jadi lelah banget gitu kan. Berarti udah kalah aura gitu kan, udah kalah aura. Nah kalau misalkan ini nih, kayaknya ini guru spiritual midi hikers nih, kayaknya paham bener gitu ya. Nah kira-kira Bang Sabar dengan Bang Sabar ngerasain apa nih? Kalau ngerasain kah atau ngelihat kah atau ada efek sama badan atau fisik sendiri kayak gitu? Itu gimana tuh? Ya kalau kemarin sama kayak Randi juga sih kita juga kena mental ya karena kita nggak expect bakal sejauh ini perjalanan. Ternyata jauh banget, kita turun diputer-puter, akhirnya mental down. Dan secara ini pun jadi secara feeling pun kok nggak enak nih, kiri kanan ngerasa ada yang ngikutin terus. Diliatin cewek-cewek, ada kiri kanan berdiri cewek-cewek, ya kan datang satu. Datang satu, habis itu kita juga apa ya Ran ya? Kita soalnya dari awal pas naik pun kita udah kasarannya sombong sih. Oh gitu. Kenapa sombong? Tenang lah, gue pengen TikTok atau gimana gitu. Iya. Kita juga, ini bawa minuman berapa nih? Iya. Udah 4 aja, kita orang 5. Nah, Udah 4 aja, 4 ya kemarin ya. Iya. Sore juga nyampe bawah lagi. Hmm. Bawa makanan nggak? Udah cukup. Sore juga nyampe bawah lagi. gitu. Dan ternyata semuanya nyampe bawah lagi jam 12 malam. Mantap ya. Iya. Nggak sesuai rencana. Nggak sesuai rencana awal tuh. Iya. Sampai akhirnya juga kita bawa coklat, 1 dibagi berdua. Coklat kecil tuh 1 dibagi berdua kita. Bener-bener habis-habisan banget. Ketemu orang lagi pas mau nyampe base camp. Mata air baru ketemu orang lagi di situ. Oh gitu. Tapi nggak ada efek ngehantam langsung ke fisik atau gimana gitu. Kayak yang ada yang mau kerasukan kah atau apakah gitu.
Kalau yang kemarin Gunung Salak nggak ada sih, mereka lebih agak jaga jarak juga, paling 100 meter. Kalau dari feeling ya, walaupun nggak ngeliat tapi ngerasa feeling 100 meter kiri kanan sama belakang itu ada yang ngikutin, cuma ngeliatin, tapi nggak nyerang fisik kita. Nggak nyerang fisik ya, Belum nyerang fisik alhamdulillahnya nggak kita, nyerang fisik ya. alhamdulillahnya. Nah, kalau menurut feeling gua nih, Gimana tuh? iya, kalau menurut feeling gua dari kacamatanya dia. Oh, Yang pakai kacamata Iya, dia doang pakai kacamata. Iya. Dari kacamata dia. iya yang benar-benar. Nah, jadi kayak gini bang, itu cewek kayaknya mau ngetes, kayaknya sih gitu, mau ngetes, bener nggak sih nih mulutnya ini orang gitu kan, mulutnya ini orang nih dengan bahan-bahan pokok sekian, bahan makanan, bahan minuman yang lu bawa atau perbekalan. Nah, untungnya kagak sampai disakitin gitu kan. Untungnya kagak sampai disakitin. Nah, mereka benar berbaris katanya begitu, Bang. Iya. Benar berbaris. Nah, itu kenapa? Itu tuh buat nutupin jalan-jalan yang udah lu tahu. Oh, sengaja kayak diuremin gitu ya? Bener digituin. Jadi emang kayak gimana ya? Kayak nutup dimensi. Nutup Iya. dimensi. Makanya- Seolah-olah kayak lu diri nih, kayak begini nih. Berarti kan belakang tenda nggak kelihatan nih. Oh iya. Ketutup dulu kan. Iya. Nah, cuman posisinya dia kan nggak kelihatan sama kita. Oh, iya. Nggak kelihatan sama kita kan. Hmm. Nah, jadi dia itu tetap nyamar seperti kelihatan pepohonan doang gitu. Padahal itu dia. Padahal itu dia gitu kan. Kayak gimana sih air gitu, air nyaru. Nah, padahal itu kalau misalkan dia kagak nutupin, ada jalan. Kayaknya sih begitu gitu loh. Iya juga Makanya tuh lu sebenarnya nih posisi muter. Iya. Jalan itu seharusnya misalkan ke kanan. Tapi dia tutupin seolah-olah lu ngeliat cuman ke kiri nih jalan. Jadi nggak kelihatan. Jadi yang ini nggak kelihatan begitu. Kayaknya sih bang, Iya, itu iya. juga katanya sih gitu. Cuman pengen tahu aja nih orang-orang bener nggak estimasinya dia dengan bahan pokok sekian. Dia yakin bahwa jam sekian bakal balik lagi. Kayak gitu, intinya sih kayak gitu sih bang. Ya mungkin ya secara kasar kita sih silaturahmi Iya. gitu, pengen tahu aja nih bener nggak nih ini bocah alam gitu kan. Iya. Gitu. Nah, makanya maksud gua kalau emang pengen naik gunung, kenapa gua pernah bilang nih di briefing, kalau mau lu kalau mau naik gunung jangan cuma naik gunung gitu loh. Jadi silaturahmi itu bukan hanya alamnya, tapi penunggunya kalau bisa. Nah, walaupun ibarat kata kita lewat hati atau apa ya, kita salam lah gitu. Permisi nih yang punya desain ini, atau misalkan emang ya kita kan nggak ngeliat, dia yang ngeliat kita gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa ya kita permisi lah gitu. Asal jangan sombong juga Jangan ya. sombong. Nah, di situ kenapa kita nggak boleh sombong? Itu kan diajarin juga kita nggak boleh sombong. Sehebat-hebatnya kita di sini di darat ya kan, tetaplah kita nggak akan bisa melawan alam gitu. Iyalah, Makanya udah tetap kita aja. Ya kita tetap kecil lah di mata gitu lah ya kan. Gitu sih. Nah, kira-kira Bang Sabar Bang Sabar. punya pengalaman apa nih pas saat yang ada pengalaman-pengalaman yang di luar nalar atau apa nih pas saat Blank. Itu dulu deh. Di Ogi aja. Berarti gue stopin dulu ya bang. Ceritain yang mana? Oke nih tadi di sela-sela cerita kita tadi kita stop dulu karena ada beberapa kejadian-kejadian ya yang bagi yang teman-teman mungkin yang bisa melihat atau merasakan kedatangan makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung tadi sempet ikutan datang ke sini. Gue sempet merasakan juga nih agak panas tadi, makanya tadi gue stop dulu. Gue merasakan merinding aja di belakang gitu. Terus gimana teman-teman yang lain? Siapa yang bisa menjelaskan nih?
Gimana tuh tadi kejadian tadi? Ya kalau merinding sih sama ya bang. Iya. Tadi sempat merinding juga pas waktu Ngomongin salak ya. ngomongin salah di awal baru di awal. Salah. Merinding juga sekali gitu tiba-tiba ser gitu. Sebenarnya saya tuh bukan orang yang peka terhadap hal-hal kayak gini sebenarnya bang. Jadi ya tapi saya mungkin termasuk orang-orang yang Tuh kan jatuh kan. Itu apa tuh, fenomena apa tuh? Angin. Ya dia. Iya. termasuk orang yang beruntung lah ya bareng-bareng. Tapi sempat merinding juga ya. Gue juga sempat Iya. merinding gue. Sempet apa makan? Kan. Duduk merinding tiba-tiba agak panas nih di dalam ini tadi agak panas gitu loh. Cuman bagi teman-teman yang bisa melihat coba deh bisa di kolom komentar coba ya kan tulis. Ya, Maksudnya bisa gak ngelihat juga nih apa yang ada di sini gitu loh. Bukannya masalahnya kita takutnya merekayasa atau apa ya. Bisa dijelaskan. Bagi orang yang nggak peka kayak saya aja tadi sempat ngerasa aneh gitu bang, sempat merinding juga. Nah ini mungkin dari Bang Ogi mungkin yang punya feeling lebih kuat atau Ini guru spirit. Patigon. jelaskan lebih detail lah ya itu. Tapi sekarang udah enak sih hawanya, nggak seperti yang Udah. tadi panas banget. Kalau ini udah enak nih, udah pas ini. Coba gimana lu bisa jelasin nggak tadi kenapa itu? Tadi sih feeling pas cerita turun Salak ya. Pas kita turun ke Salak itu langsung merinding badan. Ngomongin Pas cewek-cewek tadi. ngomongin cewek-cewek Wah, kiri iya. kanan itu langsung merinding. Yang lu lihat apa tuh, Gi? Gue sih ngerasa langsung merinding kayak ada yang lewat di belakang aja. Langsung lari ke arah pojok sih bang, ngerasa merindingnya tuh. Punggung Soalnya langsung di sini panas. banget nih, agak panas gue tadi makanya ngerasain ya udah gue stop aja. Punggung langsung agak-agak panas, beda panasnya gerah sama panasnya yang lain tuh. Iya. Langsung rasa merinding, langsung der. Ya berhubung ini udah terlanjur cerita, ya lanjutin. Coba Begitu. Breng, lu gimana Breng? Tadi sih sebenarnya ada sempet ngerasain ada yang datang juga. Jadi ada yang datang. Sebenarnya sih nggak seneng diomongin ya. Mungkin nggak seneng diomongin sih sebenarnya. Nah, tapi di dalam ketidaksenangannya dia, ya emang dia ngejaga habitatnya gitu. Maksudnya ngejaga karena emang ngejaga apa ya? Maksudnya alamnya dia gitu. Menjaga alamnya dia. Tapi gitu. dia bisa datang ya jauh dari sana, kita omongin dari sini tuh dia bisa datang ya ke sini ya. Ya pastilah bang, namanya makhluk astral kan nggak melihat ya. waktu dan dimensi. Iya. Kayak gitu sih. Sosoknya apa Breng? Yang kayak tadi diomongin. Diceritain itu bener, Nah, cewek tadi? diceritain Cewek. itu. Oh, kesini deh? Iya. Tapi udah pulang lagi belum nih? Enggak, mampir bentar ini. Masih Lagi ngobrol-ngobrol. Nyimak ya, dia nyimak Ngobrol-ngobrol. ya. Mampir bentar ini. Iya. Agak merinding juga soalnya nih, begitu ngomong cewek. Tapi nggak separah tadi sih, kalau tadi Enggak. gue ngerasain gerah banget sumpah di belakang ini nih gua. Makanya nih teman-teman bagi yang bisa melihat juga punya indera keenam coba bisa tulis kolom komentar juga nih kira-kira ada apa sih yang tadi gitu. Iya nggak? Nah, mungkin sampai di sini aja pengalaman-pengalaman dari anggota-anggota Midi Hackers. Jangan lupa saksikan lagi di session berbacot-bacot kita Betul. berikutnya yang nggak kalah. Kalau hancur dari ini. Betul, Tunggu kalah saksikan hancur. lagi member-member Media Hackers yang lainnya. Ya kan? Oh, nih janji Pak Tua ya. Kira janji siswa. Pak Tua apa nih? Bapak Ketua Midi Hackers. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimba. Gitu. Udah.